Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lovers, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Liga 1 2023-2024 sudah kelar. Tersisa Championship Series yang belum tahu kapan akan dimulai. Tergantung timnas U23 ya. Kalau cepat kelarnya ya berarti cepat dimulainya. Kalau masih lama ya lama lagi. Menurut kami ini fix 100% sesuai rencana. Rencana siapa ya? Ya kalian tahulah, rencana para mafia bola. Mereka sukses nih mengatur siapa yang harus degradasi, siapa yang harus diselamatkan, dan siapa yang harus juara. Kalaupun ada Bayangkara FC yang terdegradasi, emang ini udah sesuai rencana juga. Sebab Bayangkara FC ini memang dimusuhi oleh para mafia, khususnya di jajaran Esko PSSI. Ya udah, kalau kalian memang nggak percaya atau nggak setuju dengan pendapat kami, ya silahkan saja. Tapi akan kami coba urutkan satu persatu loh. Ini keanehan yang kami lihat, yang mungkin saja ini sesuai rencana mereka deh. Yang pertama adalah Arema FC. Kalau kalian mau membantah Arema ini di settingnya, silakan saja. Itu kan pendapat kami. Pendapat kalian beda, ya itu terserah kalian. Tapi kalau kami lihat nih ya, ini kan pandangan kami pribadi ya. Arema dari awal liga nih udah jadi tim yang paling banyak dapat penalti. Ini udah stabil loh. Tapi tiba-tiba kenapa dia ini meminjamkan atau ngasih nih Gustavo Almeida ke Persija? Tapi di Persija pun Almeida ini seolah sengaja menurun performanya. Aneh nggak tuh? Kalau nanti ada yang komentar, "Aluh ngaco lu, kalau Arema dibantu nggak mungkin dong ada di papan bawah." Ya itu terserah kalian, itu kan pendapat kalian, ini kan pendapat kami. Kenapa demikian? Tujuannya apa Arema ini diseret ke papan bawah ya? Kalau Arema dari awal liga stabil di atas terus, PSSI habis dihujat. Kenapa demikian? Ya iyalah, klub yang emang tersangkut kasus kanjuruhan kok masih bisa diselamatkan, ini pasti akan ada pro dan kontra nantinya, makanya dibikinlah seperti itu. Tapi kan toh ujung-ujungnya diselamatkan juga kan. Arema tetap bertahan di Liga 1 musim depan. Kenapa demikian ya? Kalau Arema dibiarkan terjun ke Liga 2, ini bahaya. Pertama, bahaya buat keuangan. Keuangan LIB dan PSSI pasti berkurang karena raga rival akan berkurang di Liga 1. Yang kedua, kalau Arema dibiarkan terjun ke Liga 2 akan ketemu dengan yang namanya Arema Indonesia. Sebab Arema Indonesia kemungkinan akan naik ke Liga 2. Nah, kalau dua tim ini ketemu, ini bahaya bagi PSSI. Bisa ujung-ujungnya diselidiki lagi gitu loh. Yang kedua, PSS Sleman. Ini pun sama, kita sama-sama dengar dan melihat Satgas Anti Mafia Bola sudah mengumumkan dan menetapkan PSS Sleman ini sebagai tersangka match fixing. Tapi nggak ada sama sekali tindakan apapun dari PSSI. Malah alasannya ya harus dibuktikan dulu di pengadilan, itu katanya. Dan uniknya baik Arema dan PSS Sleman ini sama-sama dimiliki oleh dua petinggi PSSI atau mantan petinggi PSSI lah. Yang ketiga, Borneo FC. Secara permainan tim ini sebenarnya sama aja dengan tim yang lain sih. Tapi karena emang udah disetting untuk jadi juara, makanya selalu dibantu oleh entah itu wasit ataupun yang lain. Karena ya tim ini kan dimiliki oleh petinggi Esko PSSI dan LIB. Dan juga kita tahulah kenapa tiba-tiba ada yang namanya trofi regular series. Padahal di awal kompetisi ini nggak pernah ada loh namanya gagasan atau ide ataupun juga agenda trofi regular series ini. Itu kenapa dihadirkan yang namanya trofi regular series, demi mengantisipasi kalau di Championship Series Borneo FC ini nggak jadi juara, makanya nggak nyesek-nyesek amat. Makanya Champion Series pun ditunda-tunda dengan alasan banyaknya pemain Borneo FC yang ada di timnas U23. Yang keempat, Rans Nusantara FC kayaknya sih emang udah disetting harus jadi korban nih di degradasi. Sebab ya kita tahulah tim ini tuh adalah milik Raffi Ahmad. Sementara Raffi Ahmad ini tuh kan adalah
pendukungnya Erick Thohir saat kampanye kemarin itu kan. Nah makanya tim Raffi Ahmad ini selalu dizolimi karena apa? Karena ya Raffi Ahmad kan nggak deket sama Esko, deketnya sama ketumnya. Yang kelima, Persikabo. Ini juga tim yang jadi tumbal sebab PSSI dan LIB nggak mau disalahkan jika nantinya Persikabo ini tuh diselidiki lantaran sponsor judi bola. Karena kan yang salah juga LIB dan PSSI. Kenapa sejak awal nggak dilarang itu sponsor dipakai oleh Persikabo? Dan kenapa juga PSIS dan Arema yang juga pakai sponsor judi nggak diselidiki? Begitu juga dengan semua settingan dan kontroversi wasit dan lain-lain. Itu semuanya memang sudah sesuai direncanakan sejak awal liga. Jadi kami agak aneh aja kalau ada yang merasa bangga dan sorak-sorai serta euforia kalau timnya juara, siapapun tim itu loh ya. Sebab juara itu kan yang kalian dapat itu kan gak murni 100% hasil keringat kalian loh. Masih banyak pemain-pemain yang disogok dan diintimidasi. Dan ini terbukti loh, di laga terakhir pekan 34 ini 4 tim teratas gak ada yang menang loh. Udah ngerti dong? Masa nggak ngerti juga sih? Dan ini akan terus dan terus terjadi di sepak bola kita sampai kapanpun jika PSSI tak dirombak total dan LIB dibubarkan. Jadi dengan berhentinya pekan ke-34 ini, inilah tim yang lolos ke Champions Series, yakni Borneo FC, Persib Bandung, Bali United, dan Madura United. Dan juga yang terdegradasi adalah Rans, Bayangkara FC, dan Persikabo. Sementara top skor adalah David da Silva dan kemungkinan pemain terbaik adalah Stefano Lillipali. Oke, kita senggol sedikit soal timnas. Martin Paes resmi jadi WNI. Dia ini udah ambil sumpah kemarin ya, tapi emang belum bisa sih bela timnas Indonesia. Kenapa demikian? Soalnya surat perpindahan kewarganegaraan dan gugatan dari KNVB ini belumlah terbit. Masih menungguin dari Badan Arbitrase Olahraga Dunia. Jadi untuk Martin Paes ini kemungkinan akan diupayakan sih agar bulan Juni ini surat keputusan ini udah terbit dari Badan Arbitrase Olahraga Dunia, dan jika berhasil maka kemungkinan lawan Irak dan Filipina di bulan Juni nanti di kualifikasi Piala Dunia, Paes akan menjadi starter atau mungkin bisa menjalani debutnya di timnas Indonesia. Selain Martin Paes ada Calvin Verdong dan James Revan juga yang datang ke Indonesia dan sudah salaman dengan Erick Thohir. Nah, untuk dua pemain ini kami pastikan bukan ambil sumpah loh ya. Mereka ini datang ke Indonesia ini cuma mendaftarkan diri untuk dinaturalisasi saja. Dan kabarnya ada dua lagi yang akan nyusul nih. Tapi siapa itu kami pun belum dapatkan info. Apakah Kevin Dix dengan Ole Romeni ataupun Kevin Dix dengan Sydney Van Hooijdonk. Nah, dengan selesainya proses naturalisasi Martin Paes dan ditambah dengan Calvin Verdong, ini lini pertahanan timnas kita ini semakin kokoh ya. Tapi kami justru nungguin para striker loh, seperti Ole Romeni ataupun Sydney Van Hooijdonk, meskipun sudah ada yang namanya James Revan ya. Sebab ya timnas kita ini benar-benar butuh sosok striker, tanpa meremehkan pemain lokal lo ya. Tapi emang kualitasnya beda jauh. Lu mau belain apapun soal pemain lokal ya kenyataannya juga kayak gitu. Kita nggak bisa ngebohongin kenyataan deh. Ya semoga aja Sintayong ini bisa mendapatkan para striker keturunan yang lebih banyak. Sebab percuma punya lini belakang yang numpuk kalau nggak bisa nyetak gol. Sebab buat menang di sepak bola itu ya nyetak gol. Oke, ini ada yang DM kami nih, namanya Hadi Cotun Al Ayubi. Dia ini minta kami nggak bilang lagi ya negara Qatar itu negara kotor. Sebab kata dia, Qatar udah baik hati ngeliburin pekerja asal Indonesia buat nonton timnas dan bagi-bagi tiket gratis dan juga aksesoris buat supporter timnas. Maaf ya Bang Hadi, kalau urusan kami bilang Qatar negara kotor itu ya itu urusan kami, hak kami dong mau bilang apapun, kan kami yang ngerasain.
Qatar ngeliburin pekerja Indonesia itu agar gelaran yang dia bikin itu dianggap rame, banyak penontonnya, sehingga nantinya FIFA ini nunjuk lagi dia sebagai tuan rumah. Di dunia ini nggak ada yang gratis, semua pasti ada embel-embel dan maksud-maksudnya. Lalu katanya Qatar bagi-bagi tiket gratis dan aksesoris. Ya karena mereka kan udah untung banyak dari supporter Indonesia. Cuma supporter Indonesia loh yang bisa bikin pertandingan jadi rame. Ini tuh trik agar penonton timnas datang dan Qatar dianggap sukses dengan gelaran turnamennya. Ini mah trik lama. Jangankan Qatar, wong Indonesia aja kalau bikin gelaran turnamen, PSSI kadang berikan tiket gratis dan juga aksesoris tuh biar penontonnya rame. Gak ada yang gratis loh di dunia ini, semua itu pasti ada tujuan dan maksud-maksud tertentu. Makanya kalau Anda DM kami dengan kata-kata seperti itu salah, sebab Anda melihat dan mendengar dari sudut pandang Anda, sementara kami melihat dan mendengar dari sudut pandang kami, yaitu hak kami, terserah kami lah. Mungkin benar, nggak semuanya di Qatar itu kotor, dan kami pun bilang nggak semuanya loh ya. Kan kami bilang di dunia sepak bola, sebab ya udah banyak kecurangan yang Qatar lakukan. Piala Dunia Senior itu kan disabotase, yang harusnya kan nggak di Qatar digelarnya, tapi di Amerika. Tapi karena Qatar ini nyogok 3,7 juta dolar biar bisa jadi tuan rumah. Piala Asia Senior pun awalnya nggak digelar di Qatar, tapi di Cina. Tapi Cina kalah duit dari Qatar. Akhirnya apa? Pindahlah ke Qatar. Gitu juga dengan Piala Asia U23. Awalnya kan bukan di Qatar, tapi di Australia. Tapi ya kembali duit ini berperan di sini. Dan yang paling menjijikan itu adalah cara mainnya para pemain timnas Qatar. Dan kami di sini masih berbicara soal konteks sepak bola loh ya, bukan soal negara. Jadi kalau soal apakah Qatar bagi-bagi inilah itulah, itu nggak ada urusan buat kami, karena ini di sepak bola. Jadi maaf ya Bang Hadi, bagi kami Qatar tetap kotor. Buktinya apa? Di laga perebutan tempat ketiga, Qatar meminta pada AFC untuk kembali menunjuk wasit dan petugas VAR yang sama. Wasitnya siapa? Al Samrani. Dan hak petugas VAR-nya siapa? Kembali Pu Udom asal Thailand. Apakah masih bisa atau masih layak disebut baik? Kalau Anda berkomentar, itu kan AFC yang memutuskan, bukan negara Qatar. Berarti Anda kurang paham sepak bola. Sebab tuan rumah itu diberikan benefit, bisa menentukan siapa wasit yang akan bertugas. Itu yang harus Anda tahu ya. Lanjut ya, kemarin saat kami bikin berita fakta di balik laga PSS versus Persib, itu para pendukung Persib banyak yang nggak terima loh sama kami, karena kami bilang Persib ini goblok. Dibilangnya kami ini ngejelekin Persib. Kan kami udah sering bilang, prinsip kami tetap sama. Yang salah ya salah, yang benar ya benar. Kami nggak mihak siapapun. Banyak yang komentar, Hodak udah bener nih pakai tim lapis 2 buat jaga-jaga pemainnya absen di Championship Series. Ya silahkan saja, itu kan pendapat masing-masing, itu pendapat Anda dan ini pendapat saya pribadi. Tapi kalau saya pribadi diposisikan sebagai pendukungnya Persib, saya justru lebih memilih nama baik Persib loh ya dibanding trofi. Persib itu bukan tim siluman, Persib itu tim tua, tim syarat sejarah, tim pendiri PSSI. Apa jadinya kalau Persib dicap sebagai tim settingan? Ya malu lah. Kalaupun Persib kemarin kalah lawan PSS tapi Persib pakai full tim, itu lebih terhormat loh buat kami meskipun kalah, karena nggak dianggap main mata. Ya meskipun faktanya memang nggak ada satupun tim di Liga 1 yang nggak main mata. Tapi untuk tim sebesar Persib dengan sejarah yang kental, kalau saya pribadi malu lah. Sekarang gini deh, kita pikir secara logika dan akal sehat. Persib kan katanya ini sengaja nih mainin lapis 2-nya buat jaga-jaga di Championship Series. Tapi seandainya nih nanti main di Championship Series lawan Bali, kalah juga. Apa nggak double malunya? Udahnya di laga terakhir disebut main mata, di Champions Series kalah lagi. Itu kan double loh malunya. Makanya kalau saya pribadi
dijadikan atau jadi seorang boboto, saya lebih milih nama besar Persib lah ketimbang Championship Series. Championship Series itu apa sih hasilnya? Nggak ada. Persib itu udah dipastikan lolos ke AFC kok. Ya kalau tiba-tiba aturannya diubah sama LIB dan PSSI, yang lolos itu adalah juara regular series dan juara championship series, ya gampang ya, protes aja ke PSSI. Kan Erick Thohir sendiri yang bilang sebelum kompetisi dimulai kalau regulasinya musim ini tuh yang lolos ke AFC itu juara 1 sampai 3 di regular series. Kecuali nih ya, belum ada juaranya di regular series, baru saya setuju Hodak parkirin pemain inti. Betul emang, meskipun PSS kalah di laga ini sama Persib, PSS tetap aja kan bertahan di Liga 1. Tapi bukan itu yang kami tuju. Yang kami ingin itu main yang fair play, sportif dan fighting spirit, dan tarung sampai akhir. Itu baru Persib. Kalau soal ketakutan pemain absen di Champions Series, kan sama aja. Sekarang gini deh mikirnya. Sekarang mereka aman nih, lawan Bali di leg pertama di Champions Series misalnya pada kena kartu nih, di leg kedua nggak main, atau mungkin di leg kedua yang kena kartunya tiba-tiba Persib lolos nih ke final, tapi di final ompong, apa bedanya? Makanya kalau mau komentar itu, mbok ya yang pinteran dikit, jangan lihat sekarang tapi besoknya gimana. Sekarang boleh aman, belum tentu besok aman, sebab liga ini liga settingan, jadi setiap pertandingan akan sama aja, paham?